Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Melinda Putri, kelas H1 dengan NIM 230903101035. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai PMK terbaru tentang pemeriksaan pajak. Nah, dari PMK yang baru ini, apa sih yang berubah dan dampaknya bagi wajib pajak atau kita itu apa sih? Nah, ternyata di sini saya hanya akan menjelaskan sampai slide ke-17 atau sampai ke poin 4, yaitu sampai jangka waktu pemeriksaan. Nah, di sini yang pertama ada ketentuan umum pemeriksaan. Nah, ketentuan umum pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak ini apa sih? Ternyata pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Jadi, pemeriksaan itu adalah mengolah data nih. Data yang diberikan oleh wajib pajak untuk kita kelola agar nanti kita tahu apakah ada kesalahan dalam data tersebut. Nah, hal tersebut kita lakukan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan oleh wajib pajak. Nah, tentunya hal ini harus dilakukan secara objektif sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku. Pemeriksa pajak. Siapa sih yang memeriksa pajak? Nah, ternyata yang memeriksa pajak itu adalah pegawai sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan. Jadi bukan sembarang orang ya yang bisa melakukan pemeriksaan, hanya beberapa orang yang khusus ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya, ada ketentuan umum. Nah, ketentuan umum itu yang pertama ada pemeriksaan bukti permulaan. Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, misalkan dari suatu perusahaan nih, kita ngeh eh, kenapa ya di perusahaan ini itu eh, datanya itu terlihat sehat, tetapi sepertinya ini tidak seperti yang telah dilaporkan. Nah, misalkan terjadi kecurangan dalam laporan keuangan, seperti yang dilakukan oleh perusahaan Yamaha di Jepang, eh, mohon maaf, Toshiba di Jepang. Nah, di sana itu terjadi eh, manipulasi manipulasi laporan keuangan. Nah, hal ini tentunya akan terjadi tindak pidana. Nah, maka dilakukan yang adanya bukti permulaan dari situ, dari awal-awal. Nah, pemeriksaan ulang, pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang telah diterbitkan surat ketetapan pajak atau surat ketetapan pajak bumi dan bangunan dari hasil pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak dan masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang sama. Selanjutnya, di sini ada kewenangan, tujuan, tipe, dan ruang lingkup dan kriteria pemeriksaan. Nah, untuk kewenangan, tujuan, dan ruang lingkup pemeriksaan, yang pertama ada kewenangan. Nah, jadi untuk melakukan pemeriksaan itu tidak semena-mena kita langsung melakukan pemeriksaan. Jadi harus ada kewenangannya terlebih dahulu. Kewenangannya yaitu ada pasal 29 ayat 1 KUP, yang dimana Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi sudah jelas ya, di sini itu untuk pemenuhan kewajiban perpajakan. Tujuan ini apa sih yang tujuan dilakukan pemeriksaan? Nah, tujuannya itu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Apakah wajib pajaknya ini dalam menyusun, misalkan menyusun laporan keuangan telah selesai dengan telah sesuai dengan standar perpajakan dan lain-lain. Nah, tujuan lainnya itu dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan perpajakan. Jadi, kalau misalkan kita mau melanjutkan perusahaan di tahun depan. Nah, sebelum itu kita harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk laporan keuangan pada tahun sebelumnya.
sebelum kita pindah ke tahun berikutnya. Nah, itu untuk melaksanakan perundang-undangan perpajakan. Yang ketiga, ada ruang lingkup pemeriksaan, yaitu meliputi satu, beberapa atau seluruh jenis pajak untuk satu atau beberapa masa pajak bagian tahun pajak atau beberapa objek pajak PBB. Nah, di sini ruang lingkupnya sudah jelas ya, ada BPH, PPN, PPNBM, bea materai, pajak bumi dan bangunan, pajak penjualan, pajak karbon, dan pajak lainnya yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, untuk tipenya ini ada tiga, teman-teman, yaitu ada pemeriksaan lengkap, yaitu seluruh jadi seluruh bagian dari perusahaan itu diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak dan ini dilakukan secara mendalam. Selanjutnya ada terfokus. Nah, terfokus ini hanya fokus pada satu atau beberapa pos dalam SPT secara mendalam. Lalu ada pemeriksaan spesifik. Nah, ini bisa dilakukan hanya sederhana pada satu atau beberapa pos tertentu. Nah, biasanya ini tidak membutuhkan jangka waktu yang lama. Nah, untuk alurnya ini sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Nah, kriteria pemeriksaan. Apa sih kriterianya? Yang pertama, wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar atau rugi. Wajib pajak telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Wajib pajak melakukan perubahan tahun buku dan atau metode pembukuan. Nah, selanjutnya ini bisa dibaca oleh teman-teman untuk kriterianya. Lalu di sini ada kriteria pemeriksaan. Jadi harus ada nih pemberian nomor pokok wajib pajak secara jabatan, ada penghapusan NPWP, ada pengukuhan PKP, ada pencabutan pengukuhan PKP, ada pendaftaran objek pajak bumi dan bangunan secara jabatan, ada pencabutan, ada penyelesaian keberatan, dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada kriteria lainnya yaitu, lanjutan dari slide sebelumnya. Dan yang ketiga ada standar pemeriksaan. Nah, standarnya itu ada tiga, yaitu ada standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan. Nah, standar umum ini pemeriksa harus mendapatkan pendidikan atau pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Pemeriksa pajak harus memiliki integritas dan independensi dalam melaksanakan tugas. Jadi ini wajib pajak harus punya keahlian khusus, misalkan untuk melakukan pemeriksaan, misalkan di bidang kesehatan, di laporan keuangan kesehatan. Jadi kan kita harus tahu ya, untuk, laporan keuangan kesehatan tuh biasanya apa sih kalau kita nggak bekerja di bidang laporan keuangan kesehatan kan kita tidak tahu untuk, yang wajar di laporan kesehatan itu seperti apa. Terus juga pemeriksa pajak itu harus punya integritas dan independensi. Jadi kita tidak terpengaruh eee oleh WP ataupun oleh keadaan tertentu. Selanjutnya ada standar pelaksanaan, yaitu ada persiapan yang sesuai dengan tujuan pemeriksaan. Tujuannya itu apa? Ya, yaitu ada pengujian berdasarkan metode dan teknik pemeriksaan, hasil temuan berdasarkan bukti yang kuat dan berkaitan, serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, pelaksanaan di kantor Direktorat Jenderal Pajak atau di tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, di kantornya atau di kantor DJP juga bisa. Lalu, lokasi objek pajak PBB atau tempat lain yang dianggap oleh pemeriksa pajak, misalkan di kantor. Nah, dokumentasi pelaksanaan pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Jadi nanti akan ada yang namanya kertas kerja, ketika dilakukan pemeriksaan. Lalu ada standar pelaporan. Standarnya ini, standar pelaporan berikutnya ada laporan hasil pemeriksaan disusun berdasarkan kertas kerja pemeriksaan. Jadi, mmm, laporan itu disusun, dalam bentuk-bentuk kertas kerja. Jadi kita tahu untuk step-stepnya itu seperti apa. Lalu ada laporan hasil pemeriksaan memuat tentang pelaksanaan pemeriksaan, ada simpulan dan usulan, dari pemeriksa itu sendiri seperti Eee, opini. Selanjutnya ada jangka waktu pemeriksaan.
Nah, jangka waktunya ini ada dua, yaitu jangka waktu pengujian dan jangka waktu pembahasan akhir, pemeriksaan, dan pelaporan. Nah, untuk jangka waktu pengujian ini ada tiga, yaitu paling lama itu 5 bulan untuk lengkap. Jadi untuk 3 bulan untuk terfokus dan 1 bulan untuk spesifik. Nah, lengkap kan banyak seluruhnya diuji, jadi butuh waktu lebih lama. Untuk terfokus hanya beberapa, 1 atau 2 bab, dan spesifik itu hanya 1 atau 2 juga, tapi, lebih sederhana. Nah, jangka waktu pembahasan hasil akhir hasil yaitu ada 30 hari mulai dari SPHP, tanggapan SPHP, pembahasan akhir, dan pembuatan laporan pemeriksaan. Selanjutnya yaitu perhitungan jangka waktu. Nah, pengujian itu pengujian itu dilakukan sejak surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan. Jadi, ketika melakukan pengujian itu harus menunggu dulu suratnya turun baru kita bisa melakukan pengujian. Nah, pembahasan akhir dan pelaporan itu sejak, surat keluar sampai tanggal dibuatnya laporan. Nah, ini untuk slide terakhir, yaitu jangka waktu pemeriksaan. Nah, untuk jangka waktu pemeriksaan itu, biasanya itu tidak ada perpanjangan karena pasti sudah, difikirkan secara matang-matang. Misalkan untuk, pemeriksaan kali ini itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama. Nah, maksimal itu 4 bulan khusus untuk audit grup usaha. Terus ada transfer pricing dan transaksi khusus terindikasi rekayasa keuangan. Seperti yang saya jelaskan tadi, kadang laporan keuangan itu bisa direkayasa. Nah, perpanjangan itu hanya untuk jangka waktu pengujian. Kalau kalau yang pembahasan akhir, perhitungan, eh, itu tidak ada perpanjangan waktu. Nah, pemerikatan spesifik atas data konkret, 10 hari, 10 hari jangka waktu pengujian, 10 hari jangka waktu pembahasan, akhir atau pelaporan, dan tidak ada perpanjangan, tidak boleh. Lalu untuk jangka waktu pemeriksaan tujuan lain, ada maksimal 4 bulan sejak surat SPHP disampaikan sampai dengan pelaporan, dan tidak ada pembahasan akhir dan juga tidak ada perpanjangan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.